dalam pelayanan. Begitu. Bentar. Nah, terus yang kedua, anggaran itu merupakan estimasi besarnya biaya yang harus dikeluarkan dalam merealisasikan rencana tersebut. Yang ketiga, namanya anggaran ini bisa merupakan perkiraan sumber-sumber yang akan menghasilkan pemasukan serta seberapa besar pemasukan tersebut. Mungkin teman-teman nggak pernah mempelajari teori-teorinya, tapi sudah melakukan gitu. Saya yakin di organisasi teman-teman pasti sudah melakukan, cuman nggak ini ya secara teori sebenarnya seperti apa sih. Nah, saya sendiri di sini menyampaikan ya nanti dari saya menyampaikan kalau dari sisi teori, sisi praktiknya itu seperti apa gitu. Nah, kalau fungsi anggaran, anggaran itu merupakan hasil hasil akhir dari proses rencana kerja ya teman-teman ya. Nah, jadi penyusunan rencana kerja di awal di lembaga teman-teman pastinya kan ini dengan orang program ya tentu saja punya rencana kerja kayak gitu. Nah, tentu saja bagaimana untuk mencapai penganggarannya seperti apa. Nah, terus yang kedua, anggaran merupakan cetak biru aktivitas yang akan dilaksanakan di masa yang akan datang. Nah, ini maksudnya apa? Jadi memang dari anggaran-anggaran ini nanti ke depan itu kalau memang kita sudah selalu menggunakan anggaran ini memang bagian tidak terpisahkan dari perencanaan, teman-teman. Perencanaan operasional, perencanaan strategis. Nah, memang ini ya, kalau dari organisasi kan ada perencanaan strategis. Saya yakin pasti ada di organisasi teman-teman. Terus nanti di situ bagian itu ada namanya penganggaran. Nah, yang ketiga itu anggaran sebagai alat komunikasi internal. Nah, komunikasi internal maksudnya gimana horizontal dan vertikal gitu di dalam ya bisa jadi sesama staf, sesama manajer program mungkin sesuai dengan struktur organisasi di yayasan teman-teman, di organisasi non-laba lainnya itu pasti beda-beda struktur organisasinya. Terus dari direktur ke ini juga ke para manajer program, manajer keuangan gitu-gitu itu tergantung dari besar kecilnya dari skup organisasi. Terus yang keempat ini sebagai alat pengendalian unit kerja gitu. Jadi nanti bisa bagaimana untuk mengendalikan sebenarnya kira-kira dari anggaran yang sudah dianggarkan ini kok tiba-tiba misalnya dengan adanya COVID ini pasti donor ataupun kalau yang ini ya yayasan yang seperti LSM gitu ya kan ini ada donor yang memang ternyata mundur untuk waktu untuk atau geser MOU-nya atau bagaimana. Nah, ini nanti bagaimana skemanya. Nah, pasti teman-teman mengalami hal-hal semacam itu. Terus anggaran sebagai alat komunikasi ini ya, motivasi. Maksudnya untuk dan persuasi tindakan yang efektif serta efisien dalam pencapaian visi organisasi. Maksudnya apa ini? Jadi memang ini untuk tujuannya dari penganggaran organisasi ya teman-teman ini bisa untuk visi organisasi itu apa dari yayasan ini visi misinya apa. Nah itu kan nanti terus bagaimana untuk mencapai visi itu apa yang akan dilakukan misalnya dalam 5 tahun ke depan pastinya di breakdown nanti dengan aktivitas-aktivitas gitu. Nah kalau dilihat ini perencanaan seperti ini rencana induk terus ini ada rencana induknya itu apa dari rencana strategisnya itu apa terus ada proposal utuhnya. Proposal utuh itu gabungan dari proposal parsial ini enggak hanya cuma 2 bisa jadi 3 bisa jadi 4 bisa jadi kalau organisasinya besar itu bisa bahkan ada juga yang ini 50 proyek gitu. Saya juga baru menemui ternyata juga ada yang mengelola 50 proyek, teman-teman. Jadi bayangkan kalau ini berarti kan kalau 50 proyek
MOU-nya ada 50, bagaimana ini gitu. Nah, ini kan sebenarnya ada proposal utuhnya. Kalau ini untuk sebenarnya apa yang dilakukan kan tidak asal oh kira-kira dapat proyek ini aja gitu, tapi pasti yayasan ini punya visi apa sebenarnya membuat yayasan ini. Nah, ini bisa dari proposal-proposal yang parsial-parsial itu diajukan ke donor. Nah, setelah diterima gitu oleh donor ada kesepakatan atau MOU. Jadi nanti berdasarkan MOU inilah nanti yang akan kita ini ya apalagi untuk pelaksana di keuangan. Basisnya harus kesepakatan gitu. Ada MOU-nya, kontraknya. Kalau ada pengeluaran keuangan tanpa ada kontrak kontrak MOU-nya belum beres ya nggak bisa gitu. Bahkan pernah juga ada yang mengalami harus mengembalikan dana ke donor kayak gitu. Ternyata ada sisa dana yang dipakai yang sudah selesai gitu, ternyata tidak ada komunikasi, akhirnya ya tetap harus dikembalikan. Nah, dari yang proposal utuh tadi ini isinya apa ya? Isinya ya proposal program dan proposal biaya. Biasanya ada 2 ini ya. Tuh, terus nih dari penganggaran tadi kalau kita lihat bahwa program, nah ini tadi ya proposal program dan proposal biaya gitu ya teman-teman. Pasti teman-teman udah familiar dengan ini. Jadi nggak hanya proposal program aja, tapi tetap ada proposal biayanya. Terus di sini ada detail programnya. Dari detail programnya ini ada rekap anggarannya, terus dari rekap anggaran itu nanti dilihat dari dari timeline yang kegiatan-kegiatan itu akan dilaksanakan kapan kayak gitu, nanti bisa dilihatnya di sini gitu. Nah, dari detail anggaran itu namanya laporan status anggaran gitu. Laporan status anggaran, dan nanti kalau sudah ada implementasi nanti kan memang itu per proyek gitu. Tapi nanti kalau sudah dalam organisasi ini di organisasi teman-teman itu harus menyusun juga namanya laporan keuangan organisasi gitu, bukan laporan keuangan proyek. Kalau keuangan proyek itu nanti dilaporkan untuk di proyek-proyek gitu. Untuk proyek-proyeknya dari mana? Misalnya 50 tadi ya udah ke donornya mana aja kayak gitu. Nah, bentuk dari biasanya modelnya seperti ini. Jadi ini pun sebenarnya donor juga kadang mempunyai format tersendiri, nggak masalah. Yang penting harus memenuhi hal-hal semacam ini gitu. Ada kalau bisa nanti di organisasi itu di sini ada ini donornya mana, ini swadaya, kalau swadaya berapa persen gitu. Gitu. Jadi ini swadaya itu berapa prosentasenya. Nah, ini biar kalau misalnya ada misalnya kegiatan yang didanai oleh 2 donor, misalnya ada seperti itu kan harus dipisahkan. Nah, untuk tiap mengelola ini ya dana kayak gitu, ini memang yang harus dibutuhkan. Ini yang pertama itu informasi dan pengetahuan. Terus ini menyerap selalu informasi dan meningkatkan pengetahuan. Pengetahuan untuk biar anggaran ini bisa terserap semua apa enggak, atau bagaimana, apakah nanti kita mau ada revisi anggaran gitu, ada revisi anggaran itu dilakukan setiap kapan, nah itu bisa. Terus peka saat perencanaan dan orientasi, nah ini biasanya sesuai dengan kebutuhan komunitas dan dinamika organisasi gitu, nah ini tergantung dari yayasannya gitu. Terus
ada fleksibilitas. Fleksibilitas di sini adaptasi dan antisipasi perubahan serta menciptakan alternatif dan inovasi. Nah, ini harus selalu berinovasi. Berinovasi itu dalam kaitannya nanti ini kerjasama sih antara orang program dan orang keuangan. Nah, nanti di perguruan tinggi juga pasti akan berbeda lagi. Nah, ini teman-teman yang ikut hadir di sini ini dari organisasi non labanya ada LSM, mungkin ada perguruan tingginya juga gitu. Terus atau dari organisasi non laba lainnya, perkumpulan atau juga malah yang belum berbadan hukum juga ada gitu. Terus kolaborasi itu ini melibatkan ini ya sedini mungkin dan seintensif mungkin berbagai pihak internal di organisasi. Jadi memang untuk menyusun anggaran ini memang tahapannya itu memang yang pertama itu pemberian arahan berdasarkan rencana strategis. Terus ada usulan dari unit kerja atau program. Terus yang ketiga mengkompilasi usulan anggaran. Usulan-usulan anggaran ini mungkin dari program-program yang ada gitu. Terus anggaran penerimaannya seperti apa? Terus skenario anggaran itu maksudnya apa? Ini misalnya apakah itu konservatif, moderat, atau agresif? Maksudnya apa ini? Jadi apakah penerimaan misalnya karena anggaran tahun depan itu kira-kira dapatnya dari mana ya? Atau donor A kayak gitu. Ini 60% atau kemungkinan besar 90% dapat. Kalau 90% dapat, ini kan berarti memang itu yang ditulis. Tapi kalau memang wah ini belum masih ini abu-abu, ini belum tentu, tapi ya nggak apa-apa ditulis. Nah ini kan memang resiko bahwa nanti ini kegiatan ini bisa jadi nggak akan dilaksanakan. Nah terus ada penentuan biaya tetap dan biaya variabel. Jadi teman-teman kalau selama ini untuk penganggaran pernah nggak memikirkan bahwa oh ini biaya tetapnya untuk organisasi ini setiap bulan itu kira-kira berapa? Maksudnya biaya tetap itu ada nggak ada kegiatan itu tetap dikeluarkan seperti ini ya biaya listrik gitu atau ini biaya kalau ini ya kayak telepon kayak gitu itu bisa kadang kalau kegiatannya banyak juga nanti akan terus tapi tetap membayar gitu walaupun jumlahnya juga mungkin tidak sebesar kalau banyak kegiatan. Nah, yang terakhir itu ada proyeksi arus kas. Nah, ini pengantar saya untuk nanti kita diskusikan lebih banyak. Nah, siapa yang memerlukan penganggaran? Nah, ini yang pertama nih, pengurus gitu ya. Pengurus itu membutuhkan anggaran ini ya, untuk total keseluruhan dari anggaran organisasi ini karena mereka harus menyetujui dan mengawasi perkembangannya. Terus direktur itu membutuhkan anggaran ini untuk mengawasi perkembangan dan situasi keuangan dari organisasi. Ini nanti kaitannya kira-kira tahun 2022 nanti atau 2021 ini pasti sudah ada ya anggarannya. Nah, apakah karena ya ini kan nggak bisa diprediksi ya dengan situasi pandemi seperti ini ternyata ada waktu yang harusnya donor sudah mentransfer ternyata memang belum. Nah ini strateginya gimana? Nah kalau ada anggaran kita akan melihat dari cash flow-nya, arus kasnya seperti apa gitu. Terus manajer proyek gitu ya atau program gitu ya. Nah, ini membutuhkan anggaran untuk mengawasi pelaksanaan dari kegiatan proyek. Terus penggalangan dana. Ini kalau ada tim penggalang dana di di organisasi non laba teman-teman, nah ini dibutuhkan ini untuk ini ketika mau melakukan permohonan pencarian dana entah itu dalam model apapun, nah tapi kan sudah punya anggarannya bahwa misalnya tahun 2022 nanti kegiatannya apa saja yang mungkin tahun ini belum bisa dilakukan, mau dilakukan di tahun 2022, tapi kalau memang itu berbasis donor, memang itu harus ada komunikasi dengan donor.
Nah, terus untuk staf keuangan membutuhkan anggaran untuk memastikan tersedianya dana yang cukup di bank untuk membiayai pengeluaran. Nah, ini kaitannya dengan cash flow, teman-teman, karena cash flow itu kan memang seperti darahnya ini ya, darah di organisasi untuk berjalan, beroperasi itu juga membutuhkan namanya ini keuangan, cash flow keuangannya itu harus beres dulu. Sekarang tidak hanya semua pihak, bahkan di usaha juga sekarang itu juga lagi ini ya, lagi mengalami, ada yang ternyata dengan pandemi ini bisa mendapatkan banyak banyak ternyata ada bisa yang lain, bisa usaha yang lain, tapi ada juga yang usaha yang turun gitu. Nah, terus selanjutnya untuk pemberi dana atau donor, itu membutuhkan anggaran untuk melihat bagaimana organisasi mengelola dananya. Nah, ini yang terakhir itu untuk komunitas. Komunitas itu membutuhkan anggaran supaya mereka dapat melihat rencana organisasi non-laba dalam mengumpulkan dan menggunakan dana dalam proyek komunitas mereka. Nah, ini kalau misalnya di organisasi non-laba yang ini ada partnernya komunitas. Nah, ini aja untuk pengantar, lebih banyak nanti kita di sesi tanya jawab ya, teman-teman. Itu aja dari saya sementara itu dulu. Kalau memang ada pertanyaan, silahkan langsung saja gitu. Kita banyak ke diskusi saja ya, teman-teman. Iya, terima kasih Bu Ati. Wah, ini materi yang luar biasa ya tentang penganggaran ya. Setelah minggu lalu kita belajar perencanaan keuangan ya Bu Ati ya, sekarang kita belajarnya langsung nih lanjut penganggaran. Karena gini nih Bapak Ibu, kami melihat feedback kemarin ternyata seperti pengen banyak belajar gitu ya, dan kami melihat bahwa penganggaran ini materi yang sebenarnya banyak direkomendasikan Bapak Ibu. Akhirnya kami mengambil untuk tema ini ya. Dan ini sudah ada beberapa pertanyaan Bu Ati, saya bacakan ya. Ini dari pertama itu dari Bu Delvi Anugrah ya. Ini siapakah yang bertanggung jawab Bu untuk yang anggaran gitu ya. Ini terkait budget holder gitu ya, keuangan atau program. Tadi sepertinya sudah dijelaskan di slide presentasi ya Bu ya. Ada mungkin bisa diperjelas lagi ya Bu. Iya, Bu Delvi ya. Bu Delvi, ini siapa yang bertanggung jawab untuk anggaran ini? Sebenarnya kalau di organisasi itu memang biasanya yang pertama direktur dengan mengajak teman-teman program untuk mendiskusikan nah ini tergantung tipe mana gitu yang akan mau penganggaran yang seperti apa. Biasanya kalau kalau ini ya bottom up kayak gitu, biasanya nanti akan mendengarkan dari sisi staff program gitu dan manajer program seperti apa, dan itu memang yang paling bertanggung jawab ya nanti memang di pengurus itu yang akan mengawasi, dan memang nanti istilahnya ini boleh dan ini tidak gitu kan, harusnya ada kesepakatan dan harus ditandatangani, diotorisasi, disetujui oleh pengurus gitu. Nah, setelah ya itu biasanya usulan dari direktur gitu. Nah, direktur ini ya memang tugasnya kan memang nanti ya bertanggung jawab atas operasional dari organisasi, karena kan biasanya direktur itu ditunjuk dan dipilih oleh pengurus gitu untuk pelaksana di organisasi itu, menjalankan roda organisasi gitu. Gitu Mbak Eki. Oke, iya Bu. Ini ternyata Bapak Delvi Anugrah Bu. Oh iya, Bapak Delvi ya, maaf dari mana ini dari? Mungkin Bapak Delvi bisa kalau mau open audio, Pak. Ini terkait ada beberapa pertanyaan juga ini dari Bapak Delvi ya, terkait tentang ini Bu, Oke, mungkin kalau Bapak Delvi silahkan jika ada mungkin mau berdiskusi langsung sama Bu Ati. Oke, kalau itu yang bertanya tidak saya banyak kayaknya. banyak ya, oke. Nah ini pertanyaan kedua nih Bu, berapa persen yang ideal untuk anggaran program dan anggaran biaya operasional Bu Ati?
Anggaran program dan anggaran operasional. Iya, betul. Nah, ideal. Kalau masalah ideal sebenarnya ini gini, ini yang mau membiayai donor atau memang karena donor biasanya beda-beda ya. Ada yang membolehkan untuk biaya operasional untuk biaya operasional, ada yang tidak, hanya semuanya untuk program semua kayak gitu. Nah, ini kalau untuk organisasi memang idealnya ini paling enggak kan 10 sampai 20. Itu pun sudah mentok ya, 20 itu pun ini ya udah optimal gitu. Kalau nanti lebih dari itu, nanti kita dianggap bahwa namanya ini kan organisasi non laba, jadi harusnya banyak program gitu. Jadi kalau untuk biaya operasional, untuk gaji, untuk lain-lain, nah itu prosentasenya paling enggak memang secara kalau di belum ada ketok bakunya itu seberapa gitu, tapi memang ada yang mengimplementasikan, ada yang 10% dari total ini dana yang dikelola, ada yang antara 10 sampai 20 rata-rata gitu. Karena kalau udah lebih dari itu nanti jadi ada ini bener apa enggak dikelola untuk publik apa enggak kayak gitu. Baik, 10-20% ya Bu Ati. Ya, lanjut ke pertanyaan ketiga Bu, dari Bapak Delvi, bagaimana cara menentukan indirect cost recovery Bu Ati? Ya, gimana Mbak? Bagaimana cara menentukan indirect cost recovery? Oh iya, biaya tidak langsung ya. Iya. Jadi ini kalau untuk menentukan biaya tidak langsung, jadi ini untuk penganggaran untuk organisasi atau untuk proyek ya, kayak gitu. Iya. Jadi Iya. kan ini kan memang ini ya, jadi kan memang kalau organisasi non laba, mohon maaf ini di apa ininya di LSM atau di mana ya, Iya. mungkin Bapak Delvi bisa Iya. ini. Iya, sambil menunggu Bapak Delvi. Sepertinya di-mute ya, Bu Ati Oh ya? iya. Iya. Mm-mm. Oke oke, sambil menunggu mungkin, nanti Bapak Delvi, barangkali mau menyampaikan gitu ya terkait organisasinya. Ini ada pertanyaan dari Bapak Hasan, Bu Ati, bagaimana Mm-mm. mensiasati ketika lembaga hanya mengandalkan dana donor atau dana program? Oh ya, kalau hanya mengandalkan dana donor atau dana program, nah ini berarti penganggarannya ini harus sesuai dengan donor juga gitu. Donor berperan di situ gitu. Jadi memang nanti kalau bisa jadi donor tidak mau mengakui kalau nanti ada biaya operasional. Jadi hanya biaya kegiatan aja ya udah memang akhirnya sesuai dengan apa yang disepakati dengan donor. Nah, namun demikian kita di organisasi itu tapi kan ada juga donor yang membolehkan untuk biaya operasional, bisa untuk menggaji. Nah, itu bisa digunakan untuk biaya operasional. Memang nanti seperti itu jadi model akhirnya kan kita bagaimana namanya fundraising gitu. Fundraising itu bisa juga dicari dari kontribusi internal. Kontribusi internal itu biasanya dari misalnya ini bagaimana kita mengelola keuangan dari donor, tapi secara secara legal nanti bisa kita dipercaya bahwa ini memang kita kelola dengan baik. Ya berarti kalau memang ada SK direktur memberikan SK mungkin untuk memberikan kontribusi internal bagi staf-staf program itu yang dapat dana dari donor, misalnya ada kesepakatan misalnya di situ dengan SK direktur tentu saja sudah disepakati semua ya. Nah, itu misalnya harusnya terima 5 juta, tapi 10%-nya nanti dimasukkan ke lembaga sebagai kontribusi internal, sumbangan. Nah, itu nanti bagian keuangan juga memberikan kwitansi gitu. Memberikan kwitansi bahwa ada sumbangan gitu. Sumbangan di sini itu kan tapi dengan catatan memang ini sudah diterima semua ya dari kesepakatan lembaga. Kalau memang benar-benar ini tidak ada fundraising yang lain kayak gitu. Nah, itu kan siapapun kalau namanya yayasan kan boleh menyumbang, bahkan orang staf pun juga boleh gitu. Tapi dengan catatan bahwa itu sukarela dan kesepakatan bersama. Nah, gitu. Saya pernah ya mengelola keuangan organisasi non laba gitu, selama ini
nggak masalah terkait dengan audit, dengan apapun dengan kaitannya itu, karena kita juga kalau nanti menerima fundraising, istilahnya salah satu dari fundraising dari kontribusi internal itu tadi itu sudah sesuai prosedur gitu, itu dijalankan. Misalnya nanti ketika sudah sepakat misal 10% dari dapatnya harusnya 5 juta, berarti kan 500.000 ya, itu dimasukkan ke lembaga, tapi nanti bagian keuangan memberikan kwitansi gitu bahwa ada ada sumbangan dari mungkin si Rani misalnya menyumbang 500.000 sebagai kontribusi internal untuk kontribusi sumbangan ya untuk keberlanjutan dari organisasi gitu. Nah, keberlanjutan organisasi inilah nanti yang akan sebenarnya kalau nanti proyeknya habis selesai, kalau tidak kita melakukan hal-hal nanti ya memang sudah selesai kayak gitu, nggak ada ini, nggak bisa keberlanjutan lagi gitu, harus nunggu misalnya kita ngajuin lagi dana ke donor kayak gitu, seperti itu. Baik. Ya, wah penjelasannya sangat detail sekali Bu, mantap ya. Nah, teman-teman sebenarnya kalau mau detail lanjut itu nanti kita memang ada program ini ya Mbak, yang tanggal 13-14 itu ya, Foundation Financial Mastery kayak gitu. Itu nanti kita kupas sampai ya detail gitu, karena lebih ya memang nanti ada prakteknya juga sih gitu. Sampai ke daging-dagingnya ya Bu Ati ya. Iya, ini aja juga sebenarnya udah ini udah ya. Daging gitu ya. Ya, Ibu, ini beberapa pertanyaan sudah masuk nih Bu ya. Untuk pertanyaan selanjutnya itu dari Ibu Nana, Bu, bagaimana persentase yang ideal untuk komponen manajemen fee overhead cost Bu Ati? Kalau manajemen fee itu kalau bilang ideal, ini memang rata-rata banyak yang menerapkan 10% gitu. Gitu, 10%. 10%. Ya. Ya, oke Ibu. Nah, tapi sekali lagi nanti kebijakan dengan donor gitu. Kadang donor soalnya ada yang nggak mau. Nah, itu. Jadi memang kalau paling nggak 10% itu harus untuk manajemen fee. Baik, 10% ya Bu Nana. Oke, pertanyaan selanjutnya Bu dari Pak Dwi Wantoro, untuk biaya yang bersumber dari swadaya atau internal lembaga. Mas Dwi, ini Mas Dwi saya kenal. Iya, oke Pak Dwi ya. Atau mungkin mau open video barangkali. Oke, kalau belum saya bacakan pertanyaannya. Mungkin Bu, untuk biaya yang bersumber dari swadaya atau internal lembaga, apakah tetap dibuatkan anggaran Bu Ati? Gimana Mbak? Untuk biaya yang bersumber dari swadaya atau internal lembaga, apakah tetap dibuatkan anggaran? Iya, jadi ini ya, biaya-biaya, semua biaya-biaya yang dikeluarkan, yang nanti akan dikeluarkan oleh organisasi itu memang harus dibuat anggarannya gitu, anggaran organisasi. Jadi anggaran organisasi itu kan dari anggaran yayasan itu sendiri yang di luar, bisa jadi di luar proyek-proyek tadi, dan anggaran proyek gitu. Jadi anggaran lembaga itu sendiri dan anggaran proyek-proyek itu sudah dikompilasi, namanya anggaran induknya tadi menjadi anggaran organisasi. Nah, itu kan anggaran ini bagian dari untuk pengendalian, sebenarnya untuk ini juga kontrol kalau nanti kita sewaktu-waktu ternyata nggak ada dana, kayak itu ternyata kita tiba-tiba dananya nggak ada. Nah, seperti itu. Ya, jadi tetap perlu ya Bu ya, dan itu sangat penting sekali ya Bu ya untuk membuatkan anggaran. Bu, ini ada pertanyaan Bu Hardini, pertanyaannya panjang sekali, atau mungkin Bu Hardini bersedia untuk open video? Kadang sukanya ini Bu, suka lebih ke open video, tapi mungkin Bu Hardini? Selamat siang Bu Hardini. Maaf Mbak, karena kalau untuk buka video agak error ini. Oh iya, siap Mbak. Iya. Dari Surabaya ini Mbak. Iya. Begini. Silakan Bu Hardini. Kan ada salah satu partner kami yang kerjasama dengan donor, itu tidak membuat RAP untuk rencana anggaran biayanya di program. Nah, padahal program ini sudah berjalan. Saat program berjalan ini yang menjadi acuan kami tidak ada. Itu bagaimana, Mbak?
Apa saya perlu membuat sendiri atau gimana? Karena kan itu nanti kalau sewaktu ada audit pasti kan akan ditanyakan juga acuannya dari mana seperti itu. Nah, itu mungkin dari saya seperti itu. Makasih Mbak Ati. Iya, sama-sama Mbak Dini. Jadi gini ya, kalau memang itu nggak ada anggaran dengan donor, nah waktu MOU, waktu kontrak itu isinya apa ya? Cuma nominal aja sih. Jadi kegiatan ini kali ini gitu, tapi enggak. Iya, nominal angkanya aja. Jadi tidak ada rincian untuk kegiatan ini sekian gitu. Jadi tidak ada breakdown-nya. Nah, untuk breakdown anggaran itu, nah selama ini sudah berjalan berapa lama Mbak Dini? Ini hampir setengah bulan sudah, setengah tahun Mbak, setengah tahun. Oh, setengah tahun ya. Memang belum pernah ada monitoring ya? Belum ada. Karena setiap saya tanyakan ke partner, ini rapnya mana? Ya itu gitu aja kan. Saya dikasih uang itu. Terus saya susun itu anggaran biayanya kan. Saya kasihkan ini, saya disalahkan. Ini nggak boleh dengan donor ini loh. Lalu rapnya mana? Saya sampai kebingungan. Jadi ya saya biarkan aja akhirnya seperti itu. Ya. Ini dari teman-teman program sendiri akhirnya punya RAB-nya nggak? Nggak ada. Sampai sekarang kita belum pernah dapat. Terus kalau mau menjalankan program asal jalan aja gitu? Asal ada uang? Jadi sekarang ada kegiatan ini, sudah itu jalankan. Tapi saat kita menjalankan, rincian biaya itu kadang nggak diakui gitu loh Mbak. Oh, berarti model sistem reimburse ya? Enggak sih, enggak reimburse. Uangnya sudah dikirim, tapi saat kita menjalankan, ini kok seperti ini gitu. Saya sampai bingung. Gitu. Jadi enggak ada rapnya sama sekali. Menurut saya, kalau menurut saya baiknya tetap itu dari teman-teman program itu harus buat dulu kira-kira dari dana segitu, itu kira-kira mau untuk apa. Nah, itu dikirim via email aja. Gitu. Via email. Nanti kan kalau nanti mereka membalas kayak gitu, nah balasannya itu apa? Nah biasanya kan ada ruang, nah itu yang kita jadikan untuk bukti di keuangan juga dengan email itu ini bisa berlaku kayak gitu, bahwa kita ada komunikasi kalau nanti ketika ada audit ditanya bahwa ini kami udah komunikasi kayak gitu, paling enggak seperti itu tuh untuk mengamankan dari sisi organisasi gitu, yang penerima dana. Begitu, nggak apa-apa. Iya. Jadi nggak apa-apa, nggak ada itu acuan itu, makanya kadang saya membuat sendiri ini rap yang saya susun seperti ini, nanti sebagai apa ya, standarnya orang program yang mau dijalankan itu apa gitu saya buatnya. Iya, nggak apa-apa, tapi sebaiknya tetap orang apa yang dari donornya juga ditembusi gitu di email gitu. Sudah membuat ini, kami akan ya atas nama institusi gitu. Itu atas nama institusi organisasi bahwa kami mengirimkan ini anggaran yang sudah kami buat untuk proyek ini gitu. Proyeknya apa namanya kayak gitu, nomornya berapa, biasanya kan ada nomor proyeknya gitu ya, bahwa kami akan menggunakan dana ini untuk ini. Nah itu nanti kita sebagai penerima dana kan tidak disalahkan kalau tidak ada akhirnya misalnya ada audit gitu, mana dari RAB-nya terus implementasinya seperti apa gitu, tidak akan disalahkan gitu. Ya Mbak, makasih Mbak. Iya, sama-sama. Baik, terima kasih Bu Hardini pertanyaannya ya. Pertanyaan selanjutnya Bu Ati ini dari Ibu Nisfatul Izzah Ibu. Ini tentang pengajuan donor luar negeri Bu Ati. Tahapannya apa ya, donor yang mencari penerima atau sebaliknya penerima yang harus rajin mencari Ibu? Wah ini antara jemput bola atau kita ini ya Bu ya, untuk menggiring bola gitu. Ya, ini bagaimana untuk mencari dana ini ya? Apakah kita mencari atau nunggu gitu ya? Iya, untuk yang donor luar negeri Bu Ati. Untuk donor luar negeri. Iya. Nah biasanya ini yang ditanyakan Bu ini ya, Bu Izzah ya. Iya. Itu kan bagaimana mendapatkan donor luar negeri gitu kan Mbak? Iya betul. Ya, kalau untuk mendapatkan donor luar negeri, nah biasanya
Sebentar ya, saya tak minum dulu. Iya, silakan Bu Ati, minum dulu. Ini terkait juga tadi Pak Delvi Anugrah lagi di perjalanan ya tadi ya Pak. Ya, ternyata Pak Delvi dari Yayasan Perlindungan Insani Indonesia. Salam kenal Pak Delvi ya. Ya. Jadi memang ya, ini Salam terkait kenal tadi respon. Pak Delvi. Iya. Ya, ya. Untuk Bu Iza tadi bahwa ini bagaimana mendapatkan dana dari luar negeri, biasanya ya kita bisa juga aktif, bisa juga kan banyak juga memang untuk yang penawaran-penawaran, bisa untuk mengirimkan proposal. Nah, itu kita bisa mencari itu dan kita kirim. Tapi ada juga, kalau sekarang ini ada juga yang model bahwa ini satu lembaga nanti akan menghimpun dari ini ya, kalau ada yang nanti akan yang menghimpun, terus nanti banyak yang mitra-mitranya, itu juga ada. Saya beberapa kali diminta untuk in-house training di lembaga yang seperti itu. Jadi mempunyai beberapa mitra gitu, dan nanti yang ini organisasi di Indonesia gitu, organisasi non laba, tapi nanti justru menjadi penyalur, nanti yang akan menyalurkan dana-dana itu juga ada gitu. Dan memang nanti saya juga kemarin ketemu juga untuk saya baru tahu ternyata di Semarang ada fundraising digital. Mungkin ini ada staf keuangannya yang gabung, mungkin Mbak Lala. Nah, itu ada ternyata dengan fundraising digital ini juga ternyata bisa mendapatkan dana yang bagus, yang banyak kayak gitu, dan alhamdulillah berhasil dalam jangka waktu 4 tahun bisa mendirikan pondok pesantren dan juga punya rumah tahfiz gitu. Itu udah ada beberapa cabang gitu, dan memang percepatannya sangat cepat sekali. Ternyata era digital ini bisa. Nah, nanti suatu ketika memang akan kita hadirkan. Itu salah satu klien saya gitu. Nah, Kayaknya seru nanti itu kita Bu Ati. hadirkan ya gitu. Bagaimana bisa biar menjadi bagaimana sih fundraising digital itu kayak gitu. Iya. Bisa untuk menambah nanti ini pemahaman dari organisasi untuk melakukan di era sekarang ini, ternyata bisa juga dengan namanya fundraising digital. Betul, ya. Menarik sekali ya Bu, apalagi ini untuk generasi milenial yang mungkin kita ingin mendirikan yayasan ya Bu, dan ternyata untuk metode digital ini sangat bisa ya Bu ya, untuk bagaimana kita mendapatkan donor ya, baik untuk lokal, nasional maupun dari asing ya Bu Ati ya, dengan teknologi digital. Iya. Mantap Bu. Bu Ati, ini dari Ibu Nuswatul Iza. Ibu Iza, ini sepertinya ada pertanyaan lagi terkait teori tradisional, teori anggaran tradisional. Karena pertanyaannya cukup panjang, mungkin barangkali Ibu Iza mungkin mau berdiskusi langsung. Ya, assalamualaikum Ibu Ati. Iya, Bu Iza. Sebelumnya mohon maaf tidak menyalakan kamera gitu, karena sambil masak. Iya. Begini Bu, ya biasanya kalau di kampus ya itu kan ada teori-teori ya, ada teori anggaran itu bentuknya lain, ada yang tradisional hingga new public dan sebagainya itu. Pertanyaan saya, apakah itu di lapangan itu sebenarnya dibahas nggak sih Bu? Atau pokoknya yang penting setiap organisasi punya caranya sendiri membuat metode anggaran gitu. Oke, terima kasih. Ya, sebenarnya kalau di lapangan, terima kasih ya Bu Iza. Bu Iza ini kalau kami ini ya melakukan webinar selalu join dengan kami. Banyak sekali manfaatnya, terima kasih. Oh iya, ini dari sejak bulan Juni ya Bu kayaknya selalu gabung di 2020. Ya. Ya, jadi memang ini kalau secara teori memang gini, kalau sekarang ini kalau mau yang tradisional anggaran nanti sudah ini ketinggalan zaman. Tapi kalau yang ini yang biasa, yang nanti bagaimana kita bisa menjadi organisasi non laba, karena selama ini memang secara praktek nggak ada langsung teorinya apa gitu-gitu, nggak ada Bu Iza gitu. Cuma kalau saya saat ini kalau nanti mau menyampaikan, terutama nanti kami kan ada kelas itu yang memang semuanya akan kita kupas dari pengelolaan keuangan non laba dari istilahnya A sampai Z-nya itu seperti apa kayak gitu. Nah, itu
akan saya sampaikan bahwa kelemahan, nah nanti kelebihannya apa, nah mana yang sesuai dengan organisasi. Kalau saya rasa lebih baik nanti nggak bisa organisasi ini misalnya pakai sistem penganggarannya yang line item budgeting. Terus yang lain bisa incremental budgeting kayak gitu. Bisa juga ada yang ini zero based budgeting kayak gitu. Nah, itu yang mana? Nah, nanti kan tergantung kalau saya lihat dari yayasannya dan masih banyak lagi sebenarnya. Gitu. Oke, Jadi terima kasih Ibu. beberapa nah ini juga saya setelah menggeluti ini jadi ya tertarik juga ternyata selama ini untuk penganggaran belum banyak penelitiannya gitu untuk organisasi non laba. Gitu. Iya, ini jadi jadi sangat terbuka untuk penelitian lanjutan ya Bu Ati ya, untuk penelitian-penelitian baru terkait tentang organisasi non laba ya Bu, dari problematika sampai solusi ya Bu Ati ya. Iya, justru ini sekarang ini memang di KJA ASP saya sendiri menerima mahasiswa magang kayak gitu, terutama memang saya juga pengen nanti untuk yang saya banyak ide-ide saya tuh banyak yang bisa untuk penelitian apa, nah ini bisa digunakan untuk dalam rangka ini bagaimana pengelolaan keuangan organisasi non laba yang mungkin secara apa ya mendekati ideal atau yang bisa diimplementasikan kayak gitu, karena kalau melulu dengan teori nanti ternyata juga dari berbagai organisasi non laba yang saya temui, klien saya itu dari perguruan tinggi yang swasta ya sampai LSM, dan juga kalau organisasi yang belum berbadan hukum juga saya ada klien malah saya diminta untuk menyusunkan SOP-nya dan ternyata juga udah dapat funding. Nah itu, dengan perkembangan era digital sekarang ini ternyata memang ini yayasannya ini ada juga yang yayasannya online gitu. Secara fisik itu hanya ada sekretariat saja kayak gitu, tapi secara implementasinya ternyata sudah online, jadi berada di mana-mana stafnya itu gitu, nggak satu tempat begitu. Oke, bisa pakai virtual room ya Bu, virtual office ya Bu ya. Ya, oke. Ya, ini pertanyaan lanjutan dari Ibu Indah, apakah 10% itu tadi Bu terkait tentang ininya ya Bu, anggaran ya, termasuk untuk salary program Bu? Untuk gaji ya? Oh, jadi gini, ya kan untuk manajemen fee ya. Kalau manajemen fee nanti biasanya kan di luar dari salary program ya. Kayak gitu, karena kalau salary program itu kan nanti bisa nah ini tergantung donornya, masing-masing donor tuh beda-beda, makanya ada yang sudah menghitung sendiri, kadang salary-nya itu 20% ya dari biaya programnya, tapi tidak ada manajemen fee-nya gitu. Nah itu, jadi ada juga yang pernah juga ada yang 30%, nah ini tergantung kesepakatan dengan donor gitu. Tapi kalau untuk organisasi kita sendiri dengan dana fundraising kita sendiri ya kita lihat dari kemampuan lembaga kayak gitu, dari kemampuan lembaga, dari yang mungkin pendapatannya dari mana, misalnya dari fundraising. Kalau sekolah kan atau sekolah itu kan SPP ya, dari SPP itu bisa diimplementasi kira-kira untuk gaji itu ya kita lihat kalau gaji saat ini paling enggak kan UMR. Nah ini kira-kira kalau UMR cukup apa enggak uangnya, berapa persen kayak gitu. Nah ini jadi memang kalau saya nggak bisa mengeneralisir semuanya harus segini, tapi dilihat dari yayasannya gitu. Ketika sudah cerita ke saya, nah saya bisa memberikan masukan kayak gitu. Oh baiknya ini seperti ini gitu. Karena saya kalau nanti kan belum tentu yang satu 10%, yang lain ternyata nggak bisa kalau 10%. Baik, gitu. Jadi memang ini kita kembalikan lagi bahwa ini sesuai dengan organisasinya. Boleh nanti kalau memang ini bisa komunikasi dengan saya. Oke, konsultasi lanjutan ya Bu Ati ya. Oke, selanjutnya itu dari sekretariat Laya Bu, apa kelebihan dan kekurangan pengurus merangkap pelaksana program? Wah ini everything Pengurus officer itu ya. merangkap pelaksana program. Betul.
Ya, jadi direktur sekalian gitu ya. Iya. Iya. Jadi memang kalau pengurus sebaiknya memang gini, karena kan pengurus itu mengawasi ya, mengawasi dan nanti memang menyetujui semua anggaran. Kalau nanti pengurus sekaligus direktur gitu-gitu kan jadi akhirnya ini menimbulkan ini ya, konflik of interest gitu. Nah, ini sebenarnya kalau ini memang tidak boleh sebenarnya kalau seperti itu gitu. Cuman memang kadang karena masih kecil itu juga misalnya yayasannya ini ternyata baru berdiri gitu. Nah, ini masih terbatas orangnya. Nah, sebenarnya ya nggak masalah, tapi saya lihat dulu konteksnya. Kalau sudah besar itu nggak boleh gitu, karena nanti nggak ada pengurus ini kan nanti yang mengawasi pelaksana. Siapa yang pelaksana akan diawasi siapa? Kalau ternyata juga pengurus, saya sendiri, misalnya saya pengurus, saya juga menjadi pelaksana kan berarti saya sendiri yang mengawasi gitu. Pertanggungjawaban pelaksana kan ke pengurus gitu. Iya. Iya, begitu ya. Sebaiknya memang dihindari, tapi sekali lagi nanti itu juga dilihat konteksnya, yayasannya itu seberapa, maksudnya skupnya gitu-gitu. Baik Ibu, ya ini ya. Ya. Oke. Oh iya, ini udah jam 3 lewat ya. Iya, jam 3 lewat ini. Udah diingetin Bu. Tapi ini ada satu pertanyaan lagi Ibu dari Ibu Nana. Ibu Nana terkait tentang bagaimana Ibu Oke, mungkin Bu Nana berkenan untuk open kamera, open video. Kalau tidak saya bacakan pertanyaannya mungkin ya Bu Ati. Bagaimana penyusunan anggaran Ibu yang ideal untuk diajukan ke swakelola tipe 3 pemerintah agar lolos Bu Ati? Gimana? Jadi bagaimana penyusunan anggaran yang ideal untuk diajukan ke swakelola tipe 3 pemerintah supaya lolos? Ya, biar lolos seperti apa. Nah, itu memang kalau cuma saya jelaskan gini ya. Jadi tips and trick ya, Bu Era. Nah, ya, jadi memang ya bagaimana. Jadi ya ini memang nggak bisa saya jelaskan di ini dengan ini ya, sampaikan kayak gini kayak gitu, karena kan ada mungkin kalau nggak langsung case by case ini yayasannya bergerak di bidang apa kayak gitu ya biar lolos ya. Kalau biar lolos ya memang sesuai dengan emang dari pemerintah ini ya sesuai dengan yayasan kita ngajuin itu sesuai dengan ini ternyata pemerintah juga mengokekan tergantung di ininya juga tergantung di masing-masing di pemerintahnya masing-masing ya. Betul, ya. Gitu. Intinya tergantung ya Bu, bagaimana pengelolaan di masing-masing ini ya Bu, instansi ya Bu Ati ya. Oke, Bu Ati ini sebelum kita akhiri ini pertanyaan dari Bapak Delvi tadi ada satu pertanyaan mungkin yang lanjutan terkait tentang USAID Bu. Ini contoh misalnya kalau kita dapat dana dari USAID ya Bu ya, kita diminta untuk mengajukan indirect cost recovery. Nah, atau mungkin overhead cost. Nah, ada yang bisa sampai 30% disetujui oleh USAID, ada yang ditanyakan adalah bagaimana kita bisa menghitung biaya tersebut untuk internal LSM Ibu, agar kita tidak terpaku pada 10%-nya itu yang disetujui USAID. Terima kasih. Oh ya nanti ini ya, jadi bisa jadi gini kalau kalau misalnya di dalam organisasi ini ya istilahnya ini kayak beban ATK kayak gitu ya, ATK terus mungkin bisa telepon kayak gitu. Nah, ini kira-kira bisa kira-kira dalam sebulan itu berapa? Nah, ini memang gini kalau dalam di organisasi Pak Delvi ini dalam sebulan itu kira-kira untuk anggaran ini untuk biaya yang harus dikeluarkan tiap bulan itu untuk terkait dengan ATK, terkait dengan biaya-biaya yang kira-kira yang biaya tetap tadi yang saya bilang gitu. Iya. Nah itu bagaimana? Nah itu jadi itu tadi Mbak Asti bilang ini ya. Ada direct cost ya.
Iya, oh other direct cost. Iya. Ya, jadi, nah ini kan bisa nanti, ya ini memang kalau dari apa, memang masing-masing donor itu berbeda-beda ya teman-teman, tidak bisa yang dipatok misalnya 10%, 30% kayak gitu, makanya itu tergantung dari keleluasaan pihak donor, karena kan mereka masing-masing mempunyai ini tersendiri, dan kalau biasanya mereka sudah mempunyai panduan gitu. Saya pernah menjadi auditor untuk yang IP-nya UNICEF kayak gitu. Nah, IP yang UN gitu ya. Gitu itu sudah punya patokan bahwa oh ini ada ininya apa standarnya kalau nanti mau audit itu apa yang harus ini, jadi memang sudah ada standarnya. Jadi kalau memang mau ditanyakan langsung malah ke sananya gitu, karena kan sudah ada standarnya masing-masing gitu. Baik, terima kasih Bu Ati. Wah, ini kalau dijelaskan kayaknya pengennya lebih detail ya Bu Ati. Pengennya konsultasi langsung nih sama Bu Ati nih. Apalagi case di tiap yayasan beda-beda ya Bu Ati ya. Ya, dan ini sebenarnya nyambung untuk kita pengen mengadakan, misalnya kita pengen konsultasi secara mendetail itu Bu Ati. Sedangkan misalnya kalau di sini kita pengen kayak bagaimana sih menyajikan keuangan yang benar, bagaimana untuk belajar anggaran lebih dalam gitu ya Bu Ati. Kayaknya sangat menarik ini Bu Ati ya. Sekaligus ini sepertinya pertanyaan juga sudah selesai Bu Ati gitu. Dan kita pengen banget nih Bu Ati, pengen belajar lebih dalam sebenarnya. Ya, oke. Teman-teman kalau nanti mau belajar lebih dalam sebenarnya nanti saya memang kalau mau untuk pengelolaan organisasi non-laba kita tanggal 13 sampai 14 kita mau mengadakan acara ini tanggal Foundation Financial Mastery. Ini kenapa kita ini seperti ini ya, ini sebenarnya bentar. Nah, ini 2 hari training ini untuk apa aja? Ini memang 2 hari via Zoom. Nah, ini pelatihannya memang kita buat sistematis dan terstruktur. Saya ada handout-nya gitu. Nah, ini dapat ya ini bisa langsung juga, tapi boleh maksudnya terus ada penugasan, maksudnya penugasan itu yang nanti bisa praktek yang mudah dipahami, dan ada memang kita ada breakout room-nya juga, dan ini akan ada fasilitas rekaman. Nah, ini yang pokoknya kita yang pengelola dari yayasan, asosiasi, badan keagamaan, perkumpulan, lembaga non-laba lainnya. Nah, materi yang didapatkan ini memang kita pemahaman tentang organisasi non-laba. Saat ini kenapa ganti ke ISAK 35 itu seperti apa? Alasannya apa? Nah, itu nanti apakah bedanya dengan bisnis apa gitu. Terus kenapa dari PSAK 45 pindah ke ISAK 35? Nah, ini akan kita kupas tuntas semuanya dari awal sampai akhir, terus bagaimana sistem pengelolaan keuangan organisasi terkait SOP-nya, bagaimana merancang SOP-nya, terus ada perencanaan dan penganggaran organisasi, di sini nanti ada prakteknya gitu, bagaimana kita mau mengimplementasikan sampai ke cash flow-nya. Gitu. Terus ada juga penyajian laporan keuangan sesuai ISAK 35. Ini memang nanti ada fasilitas Excel otomatis gitu. Excel otomatis yang udah sesuai dengan ISAK 35. Dan yang terakhir itu menganalisa cek kesehatan organisasi non-laba begitu. Nanti bisa juga konsultasi dari lembaga dari teman-teman gitu. Nah, ini nanti silahkan teman-teman kalau mau join dengan kami gitu. Nah, ini kayak saya ini ya kayak iklan aja. Mohon maaf saya ini. Jadi ini kalau memang mau join dengan kami kayak gitu, nanti di situ memang akan ada fasilitas ya memang saya ada ini handout yang bisa nanti
kita pahami gitu seperti apa organisasi non-laba dan bagaimana sebenarnya biar bisa audited gitu, dengan artian kita siap untuk diaudit, apa saja dokumen yang perlu kita siapkan kayak gitu. Nah, untuk penyajian laporan keuangan organisasi itu bisa menggunakan kita besok bisa Excel otomatis. Tapi kalau teman-teman, bagi teman-teman yang sudah menggunakan Sango, software Sango, gitu, nanti bisa nanti dengan breakout room itu nanti memang kita akan sendirikan dan memang ini akan lebih ke arah bagaimana penjurnalan yang benar, apakah memang ada kendala saat ini bagaimana membaca laporan keuangan sesuai ISAK 35 begitu. Baik. Itu Mbak Eki. Ya, baik. Terima kasih Bu Ati. Wah, ini sepertinya 2 hari pelatihan kita mendatang memang detail ya Bu Ati, dan kabarnya memang ini sudah ada beberapa peserta yang mendaftar dan kita juga masih open bagi barangkali Bapak Ibu semuanya yang ingin tanya-tanya lebih lanjut terkait tentang pelatihan kita gitu yang kita akan selenggarakan di hari Jumat dan hari Sabtu. Nanti silahkan bisa hubungi admin di Sekolah Finansial ya, ada Mbak Nina gitu. Sepertinya juga ada kontaknya di grup atau nanti barangkali Mbak Nina juga bisa disampaikan gitu ya kontaknya di chat room gitu ya jika Bapak Ibu berkenan untuk ini masih ada kuota gitu ya, walaupun memang hanya terbatas karena memang kita batasi sekali walaupun online gitu ya, tapi kita pengennya Bapak Ibu juga mendapatkan konsultasi juga secara mendetail di organisasi non-laba masing-masing gitu ya, dan langsung di coaching sama Bu Ati ya Bu Ati ya. Iya, oke, ya. Terima kasih Bu Ati atas banyak belajarnya hari ini dan oke, ikut batch 2 ya Mbak, bentrok tanggalnya. Oh ya Bu Septina, wah ya Bu Ati ini tuh kemarin itu saya info juga dari admin gitu ya bahwa banyak beberapa ini ya Bapak Ibu yang pengen join tapi tuh bentrok tanggalnya. Wah ini semoga kita bisa ikut di batch 2 ya Bu Septina, semoga bisa hadir gitu ya di batch 2. Insya Allah kita juga akan menyelenggarakan di batch 2 gitu ya. Oke, ya. Gimana Bu Ati? Ya. Iya, dan mohon maaf teman-teman ini semua, ini kemarin sebenarnya kita malah nggak kepikiran gini ya, tapi karena dari sejak yang webinar kita yang kemarin ya dengan yang growth mindset itu banyak yang minta ke kita, akhirnya kita memang bikin dan memang karena biar memang ini kelasnya agak lama kayak gitu, jadi memang pengen belajar lebih lanjut tentang organisasi non-laba pengelola, terutama di pengelolaan keuangannya, karena indikator utama untuk transparansi dan akuntabilitas itu di penyajian laporan keuangan yang sesuai standar gitu, dan bisa nanti untuk cek kesehatan laporan kesehatan organisasi kayak gitu. Nah ini kami akan memberikan ada toolsnya untuk yang versi Excel otomatisnya gitu, untuk sesuai dengan ISAK 35. Nah nanti kalau untuk software Sango yang sudah menggunakan software Sango, kita juga nanti bisa kalau memang mempunyai kendala-kendala, nanti kan ada yang nanti prakteknya ada nanti, jadi bisa kelihatan di situ apa yang menjadi kendala selama ini, dan teman-teman untuk di organisasi non-laba itu memang laporan keuangan yang tersaji itu untuk organisasi itu sangat penting, karena ketika mau mengajukan proposal ke donor itu butuh laporan keuangan organisasi. Nah, ini biasanya baru teman-teman yang biasanya hanya laporan proyek-proyek saja di organisasinya, ini banyak juga yang datang ke kami untuk minta disusunkan atau ada kompilasi laporan keuangan untuk organisasi non-laba. Karena kan biar siap untuk diaudit gitu. Karena kalau masih organisasi yang laporan yang proyek itu belum bisa, nanti kalau untuk laporan keuangan organisasinya itu kan belum ada laporan yang sesuai ISAK 35, biasanya sesuai donornya masing-masing gitu. Ya, baik. Wah, ini
Kayaknya pengen belajar lebih mendetail nih Bu Ati ya, apalagi nanti untuk Ya. hubungannya ke pelaporan to donor ya Bu Ati ya. Ya. Dan ini pasti sangat penting lagi untuk organisasi non-laba. Baik Bapak Ibu sekalian ya, ini tiba saatnya kita di akhir acara dan ini sudah jam 3 lewat. Kayaknya pengen diterusin lagi Bu Ati, mungkin masih ada pertanyaan, tapi jangan khawatir Bapak Ibu karena kami juga inginnya semoga setiap pekan ya Ibu kita bisa belajar bareng mengenai keuangan dan juga bagaimana sampai penyajian laporan keuangan di organisasi non-laba gitu. Tentunya Bapak Ibu sekalian, semoga ini bisa menjadi media yang sangat bermanfaat buat kita semua. Dan jika Bapak Ibu ada pertanyaan, nanti bisa menghubungi di admin Sekolah Finansial. Terima kasih Bu Ati atas sama-sama. waktunya. Terima kasih Bapak Ibu semua. Itu kita nanti akan selalu bersama untuk berdiskusi tentang organisasi non-laba dari sisi keuangannya. Iya, seru Bu Ati. Saya aja pengen belajar lebih jauh nih loh Bu Ati. Karena ternyata ininya banyak sekali ya Bu yang memang harus sampai tadi ada persentase kita menentukan dan itu penting ya Bu ya. Nah, sampai setelah organisasi itu berlanjut baru tahu ternyata aturannya seperti itu ya. Dan ini sangat juga bisa dimulai apalagi untuk organisasi pemula ya Bu Ati ya, bagaimana kita tahu lebih dalam dari awal. Oke, terima kasih Bu Ati dan terima kasih Bapak Ibu semuanya. Wah, ini hari libur ya. Hari libur tapi Bapak Ibu masih kesempatan belajar, apalagi di Papua nih udah sore nih, daerah timur nih udah sore, udah mau ini ya, udah mau maghrib nih ya. Dan semoga wah Bu Maria sehat Bu Maria. Puji Tuhan sehat. Ya, ini yang dari Indonesia Timur ya, yang dari Papua ini ya, udah jam berapa sekarang? Udah jam 6, jam 7 ya, jam 7. Jam 5:30 ya Bu Ati. Iya, Oke, iya. Oke, dan semoga semuanya sehat selalu ya Ibu Bapak semuanya. Kita ketemu lagi. Bagi Bapak Ibu yang sudah mendaftar di Foundation Financial Mastery, kita ketemu lagi di hari Jumat Sabtu besok. Dan bagi yang mungkin nanti akan mendaftar di batch selanjutnya, kita bisa ketemu lagi minggu depan ya Bu Ati. Semoga kita bisa belajar bareng lagi dan tentunya temanya yang berbeda. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Salam Sekolah Finansial dan KJA ASP. Ya, terima kasih juga. teman-teman. Selamat sore. Ini banyak sekali. Terima kasih juga semua. Kan Bapak Ibu jika ingin live, dipersilahkan. Bu Atik, terima kasih. Mohon maaf lagi di perjalanan dari banyak orang kamera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duluan ya Bu. Terima kasih juga ya Pak. Ya, sama-sama. Tadi alhamdulillah dari UM Bandung ada beberapa orang yang bergabung. Gimana Pak? Dari Universitas Muhammadiyah Bandung tadi ada beberapa orang yang bergabung. Oh gitu. Termasuk Wakarek tadi kayaknya ikut di situ, ada Wakil Rektor. Oh gitu ya. Iya. Oke. Terima kasih ya Bu. Terima kasih sudah ini bersama sama-sama, kami Bu. untuk join diskusi tentang hal ini. Duluan ya Bu. Ya, makasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Mas Dwi, sama-sama.